Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Belajar Statistik. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang regresi linear berganda, di mana materi video ini mencakup asumsi, koefisien, latihan soal, serta pembahasannya. Disimak terus ya. Eits, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar video-video pembelajarannya lebih banyak dan lebih menarik. Lalu, regresi linear berganda itu apa sih? Jadi, regresi linear berganda atau RLB merupakan lanjutan dari regresi linear sederhana, di mana pada regresi linear sederhana hanya menyediakan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Misalnya kita ingin mengetahui pengaruh variabel pendapatan terhadap variabel konsumsi. Pada kasus ini, kita dapat menggunakan regresi linear sederhana. Namun, apabila ada variabel lain yang memengaruhi seperti variabel pendidikan dan variabel jenis kelamin, disinilah kita tidak dapat menggunakan regresi linear sederhana. Oleh karena itu, regresi linear berganda berfungsi untuk menutupi kelemahan dari regresi linear sederhana ketika terdapat lebih dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Berikut adalah model regresi linear berganda secara umum. Namun, ada beberapa asumsi agar model tersebut terpenuhi. Yang pertama, tidak ada error yang terdapat dalam model regresi. Yang kedua, model ini homoskedastisitas atau tiap residual sama variansnya dan konstan. Yang ketiga, tidak ada autokorelasi antar penelitian berurutan menurut waktu atau ruang. Asumsi yang keempat, tidak ada korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas. Yang kelima, residual berdistribusi normal. Yang keenam, model bersifat linear menandakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Untuk mengestimasi parameter atau koefisien regresi parsial untuk model regresi yang akan dibuat, maka dapat menggunakan metode ordinary least square. Pertama, tuliskan model RLB secara umum, seperti berikut ini. Perhatikan rumus berikut ini. Salah satu prosedur untuk menemukan koefisien regresi dengan OLS yaitu menentukan nilai dari jumlah kuadrat dari residual di mana nilainya tidak diketahui. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai matriks regresi linear berganda, di mana regresi linear berganda disajikan dalam bentuk matriks. Untuk mendefinisikannya dalam bentuk matriks, pertama-tama kita perlu tahu dulu notasi matriks berikut ini, di mana vektornya dan vektor E memiliki makna yang sama seperti pada persamaan regresi linear sederhana, dan vektor B mengandung parameter tambahan. Dalam bentuk matriks, model regresi secara umum dapat ditulis sebagai berikut, di mana Y merupakan vektor dari variabel respon, X matriks dari variabel konstan, beta vektor dari parameter, dan E vektor dari variabel acak independen. Least square estimator dipilih untuk menyederhanakan bentuk persamaan sum of square residual dengan notasi sebagai berikut. Koefisien korelasi berganda atau multiple correlation merupakan korelasi yang terdiri dari dua variabel bebas, X1, X2 atau lebih, serta satu variabel terikat Y. Koefisien korelasi berganda merupakan ukuran keratan hubungan antar variabel terikat dan semua variabel bebas, di mana rumusnya dapat ditulis sebagai berikut. Dengan Rx1Y merupakan koefisien korelasi antara X1 dan Y, Rx2Y merupakan koefisien korelasi antara X2 dan Y, dan Rx1 X2Y merupakan koefisien korelasi berganda antara X1, X2, dan Y. Lalu, apa sih koefisien korelasi parsial itu?
Koefisien korelasi parsial merupakan suatu metode pengukuran keratan hubungan atau korelasi antara variabel bebas dan variabel tak bebasnya dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat natural korelasi antara variabel yang tidak terkontrol. Lalu, apa sih fungsi dari korelasi parsial itu? Pertama, yaitu untuk mengukur keratan hubungan linear antara variabel tak bebas dengan variabel tertentu dengan asumsi variabel yang lain dianggap konstan. Dan yang kedua, sebagai petunjuk atau identifikasi adanya kolinearitas atau multikolinearitas. Dan berikut rumus dari koefisien korelasi antara X1 dan X2 dengan mengendalikan Y. Nah, setelah dipaparkan materi tadi, kita lanjut ke latihan soal dan pembahasan yuk. Studio Dwine mengoperasikan studio foto khusus potret anak-anak di 12 kota. Perusahaan akan mengadakan perluasan ke kota-kota lain dan ingin menyelidiki apakah penjualan dalam satu komunitas dapat diprediksi dari jumlah penduduk berusia kurang dari sama dengan 16 tahun dan pendapatan per kapita di masyarakat. Carilah regresi linear berganda dari data berikut. Berikut data X1, X2, dan Y-nya. Dengan melakukan pengoperasian, dapatkan tabel seperti berikut ini, yang berisikan X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, X1 kali Y, dan X2 kali Y. Selanjutnya, dilakukan pengoperasian matriks dengan elemen sebagai berikut. Untuk mendapatkan model regresinya, lakukan pengoperasian matriks B. Jadi, model regresi yang diperoleh adalah min 249,47 ditambah 1,07 X1 ditambah 21,43 X2. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara pengeluaran, pendapatan, dan banyaknya anggota keluarga. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel sebanyak 7 rumah tangga. Carilah regresi linear berganda dari data berikut. Berikut data X1, X2, dan Y-nya. Dengan melakukan pengoperasian, dapatkan tabel seperti berikut ini, yang berisikan X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, X1 kali Y, dan X2 kali Y. Selanjutnya, dilakukan pengoperasian matriks dengan elemen sebagai berikut. Untuk mendapatkan model regresinya, lakukan pengoperasian matriks B. Jadi, model regresi yang diperoleh adalah min 3,09 ditambah 0,86 X1 ditambah 0,55 X2. Nah, setelah mendapatkan materi dan menyelesaikan latihan soal, penyelesaian tentang regresi linear berganda terkesan mudah dan menyenangkan ya. Duh, masih kurang nih. Gimana sih caranya biar bisa dapat materi tentang regresi linear berganda? Nah, jadi kalian bisa aja baca dan pelajari dari buku ini. Karena buku ini kelebihannya yaitu mampu menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami. Terima kasih semuanya. Semoga video ini dapat membantu kita untuk lebih menguasai tentang regresi linear berganda. Sampai jumpa!